data juga merupakan salah satu yang harus kita kuasai di dalam transformasi digital ini dan memegang peranan yang sangat penting. Insya Allah Fakultas Teknik Universitas Pancasila ada teknik industri, ada informatika, ada elektro, ada mesin, ada arsitek, ada sipil, kemudian ada D2, D3, dan satu S2, MTM, insya Allah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di teknik industri ini. Mau tidak mau, memang kita harus bersiap diri dengan big data. Mudah-mudahan dengan webinar siang ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua, dan insya Allah FTUP tidak ketinggalan dengan universitas lain. Paling tidak kita mengikuti langkah-langkah FTUI. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan UI karena stasiun KRL-nya juga dekatan. Mudah-mudahan kita banyak kerjasama antara UP dengan Universitas Indonesia dan kita bisa saling memberikan sharing informasi dan juga sumber-sumber daya yang kita punya, insya Allah ini akan menjadi kuat, karena dalam pandemi ini saya teringat apa yang disampaikan oleh Yong Budriah, seorang filsuf Prancis, kira-kira tahun 81 yang lalu. Dia menyampaikan ada dalam bukunya itu Simulacra and Simulation, dan menyampaikan bahwa sebenarnya tahun 80-an itu kita hidup dalam hyper reality. Dengan adanya COVID-19 ini, kita seolah-olah diingatkan lagi, kita harus kembali ke normal. Kehidupan yang sakmatio, kalau orang Jawa bilang sakmatio. Jadi tidak berlebih-lebihan, apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, tidak konsumeristis, tidak hedonistis, dan seterusnya. Inilah sebenarnya kesempatan kita untuk menata kembali dan untuk masuk di dalam persaingan global dengan platform yang kira-kira sama. Jadi saya optimis bahwa Indonesia dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya, itu akan mampu ikut di dalam kompetisi global. Dan insya Allah webinar ini merupakan salah satu bukti dan langkah nyata bahwa kalangan akademis juga ikut memperkuat barisan untuk masuk dalam kompetisi global. Selamat kepada panitia, selamat pada Prodi Teknik Industri, Bu Nurli, yang telah mengambil inisiatif dengan teman-teman lainnya, dan selamat pada para narasumber yang hebat-hebat tentunya, dan kita ingin sekali bahwa Indonesia pada suatu saat itu akan mempunyai supply chain management system yang hebat, apalagi kalau didukung dengan big data. Dan ini waktu untuk membuktikannya, apakah kita sudah melangkah lebih cepat dari yang lain-lainnya. Jadi saya sangat berharap banyak ini, mudah-mudahan webinar ini menghasilkan suatu produk pemikiran, syukur-syukur produk kerjasama, syukur-syukur produk program yang lebih nyata dan dirasakan oleh masyarakat luas. Selamat webinar, dan sekali lagi mohon maaf atas nama Fakultas Teknik apabila ada kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Budi atas sambutannya. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video promosi Teknik Industri Universitas Pancasila.
Selamat datang di program studi Teknik Industri Universitas Pancasila. Kami memiliki visi mengembangkan sistem industri yang berwawasan teknologi informasi dan wawasan lingkungan, di mana visi kami tergambar di dalam kurikulum dan juga di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami memiliki 4 buah lab yang kami gunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar, untuk kegiatan penelitian, dan juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kami juga memiliki tempat uji kompetensi yang bekerja sama dengan LSP Migas dengan skema pengawas K3 Migas. Nah, hingga saat ini kami telah mensertifikasi 350 mahasiswa kami untuk memiliki kompetensi di dalam skema pengawas K3. Tahun ini kami juga memiliki okupansi yang baru, yaitu sertifikasi pada ERP analis yang bekerja sama dengan LSP Universitas Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Haikal Sofitsana. Saya mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Saya angkatan 2017. Teknik Industri selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya yang berprestasi. Di antaranya adalah saya. Saya berprestasi di bidang non-akademik. Saya pernah juara 1 pada event Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat Provinsi DKI Jakarta pada cabang olahraga tarung derajat. Lalu saya juga juara 3 pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional cabang olahraga tarung derajat. Lalu saya sebagai peserta di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan acara paparan narasumber kepada moderator acara, dosen Teknik Industri Universitas Pancasila, Bapak Muhammad Ilham Shah Akbar, STMT. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Haris. Selamat datang saya ucapkan kepada Bu Isti dan kepada Pak Egi. Sebelumnya saya akan membacakan, kita di sini ada 2 sesi ya. Sesi pertama adalah paparan dari Prof. Isti dan sesi kedua adalah paparan dari Pak Egi yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk melakukan tanya-jawab, peserta bisa mengetik kolom Q&A yang ada di Zoom. Dapat dilihat di bawah kolom Q&A yang ada di Zoom dan bisa mengetik pertanyaannya dan akan saya bacakan setelah sesi paparan selesai. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Prof. Isti Suryandari. Isti Suryandari adalah profesor dan kepala Laboratorium Statistika dan Rekayasa Kualitas pada Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2013 menjadi American Society for Quality Country Counselor for Indonesia. Lahir pada 15 September 1963 di Jakarta, Prof. Isti mendapatkan sarjana teknik dalam bidang teknik industri dari Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan PhD dari Ohio State University Amerika Serikat pada tahun 2002. Prof. Isti merupakan Certified Quality Engineer dari American Society for Quality dan juga insinyur profesional utama
dari Persatuan Insinyur Indonesia. Area riset yang ditekuni meliputi rekayasa kualitas, statistik industri, dan data mining. Profisti memiliki pengalaman di bidang industri manufaktur maupun jasa, juga telah melakukan beberapa studi kolaborasi dengan beberapa industri maupun kementerian dan lembaga pemerintahan. Profisti juga telah mendapatkan beberapa hibah penelitian di bidangnya. Profisti merupakan salah satu dari 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA dari Kemenristek, dan telah mempublikasikan berbagai buku dalam skala nasional dan internasional. Sebagai contoh ada Site Specific Management, A Statistical and Dynamic Programming Approach, dan Conjoint Analysis Trisakti Pers pada tahun 2010. Di samping itu, Prof. Isti juga telah mempublikasikan beberapa artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Saat ini menjadi Dewan Editor dari International Journal of Technology, Scopus Q1, dan menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional Elsevier, Emerald, dan Springer. Selamat datang kami ucapkan kepada Prof. Isti. Saya persilahkan untuk bisa menayangkan paparannya. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Iya. Oke. Sudah terlihat ya Pak Ilham? Siap. Materi saya? Sudah ya? Terlihat. Oke. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Budi Mulyawan, kepada Ketua Prodi Ibu Nurli, Sekretaris Prodi Ibu Anggina, dan moderator Pak Ilham. Sesuai tema pada webinar kali ini, yaitu mengenai peranan Big Data dalam e-commerce selama pandemi COVID-19, saya akan sharing knowledge mengenai Big Data, khususnya mengenai quality improvement di era Big Data yang ada sekarang ini. Saya akan bercerita lebih general mengenai Big Data secara general. Nanti di akhir baru saya akan sharing knowledge mengenai aplikasi Big Data di e-commerce. Tapi awalnya akan bercerita secara general dulu. Jadi mengenai apa itu Big Data, kenapa terjadi Big Data, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita semua sekarang sudah kenal istilah Big Data gitu ya, karena di mana-mana istilahnya selalu Big Data. Nah, sebetulnya apa sih itu Big Data dan kenapa bisa terjadi adanya Big Data? Big Data itu bisa terjadi karena datanya banyak dan tempat penyimpanannya juga memungkinkan untuk data yang banyak. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah mengalami hidup di tahun 80-an, di awal-awal komputer itu mulai keluar, mungkin ada yang pernah menggunakan disket yang di sebelah kiri itu. Mungkin kalau Pak Budi pernah merasakan hal itu, gitu ya. Jadi itu adalah awal kita memiliki perangkat untuk penyimpanan data. Bentuknya besar, tapi kapasitasnya sangat kecil. Nah, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menyimpan data yang banyak. Nah, dengan berjalannya waktu, maka kita kenal ada yang namanya disket yang di tengah itu, bentuknya lebih kecil, tapi kapasitasnya jauh lebih besar. Dan sekarang kita sampai pada era di mana USB itu lebih kecil lagi, tapi kapasitasnya bisa sampai 2 tera. Ya. Nah, jadi saat ini perangkat untuk menyimpan data itu memungkinkan kita untuk menyimpan data yang banyak. Itu baru dari perangkat menyimpannya. Nah, kemudian kalau perangkat menyimpannya sudah memungkinkan kita untuk menyimpan data yang banyak, datanya itu sendiri sekarang juga banyak. Beda dengan zaman seperti tadi saya katakan awal 80 atau mungkin 70, itu kalau kita mencari data, misalnya waktu
awal 80 ya, kalau waktu saya bikin skripsi, itu saya kalau mencari data harus ke Biro Pusat Statistik yang kantornya ada di Jalan Pasar Baru. Itu datanya semua dalam bentuk hard copy, buku. Jadi kita harus nyari satu persatu, nanti kita fotokopi ya. Jadi kesulitan lah kita mendapatkan data pada saat itu. Nah sekarang data itu mudah sekali kita dapat. Misalnya Bapak Ibu dan teman-teman mau mencari data ke Biro Pusat Statistik, kadang sekarang tidak perlu hadir secara fisik. Bapak Ibu bisa download langsung dari websitenya BPS. Jadi data itu sekarang sangat mudah sekali didapatkan, ya. Itu baru dari Biro Pusat Statistik. Nah, di samping itu sekarang Bapak Ibu dan rekan-rekan itu pasti kemungkinan besar memiliki sosial media, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, yang pasti Bapak Ibu pasti punya email. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan email, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, apapun yang Bapak Ibu ketik, apapun yang Bapak Ibu upload, itu juga data. Yang zaman dulu tuh tidak ada. Jadi sekarang data itu datangnya dari berbagai macam sumber dan banyak, gitu ya. Kemudian dari transaksi Bapak Ibu kalau melakukan pembelian, baik pembelian secara offline maupun secara online, itu semua ada datanya. Kemudian di pabrik atau di rumah sakit itu data juga banyak sekali. Misalnya data kalau di pabrik sensor data itu juga data. Ya. Nah, jadi sekarang ini data itu sumbernya dari berbagai macam, jumlahnya banyak, dan kita memiliki fasilitas untuk bisa menyimpan data yang banyak itu. Nah, itulah sebabnya sekarang kita masuk yang namanya era big data. Ya. Jadi setelah terjadi perubahan saat ini, kalau zaman dulu itu yang menghasilkan data itu sedikit, yang menggunakannya banyak. Kalau sekarang itu yang menghasilkan banyak, jadi hampir setiap orang, setiap individu itu menghasilkan data. Dengan Bapak Ibu punya email, itu otomatis Bapak Ibu menghasilkan data. Apalagi kalau Bapak Ibu punya Facebook, punya Instagram, dan lain sebagainya. Bapak Ibu otomatis secara tidak sadar menghasilkan data. Dan penggunanya banyak. Ya, jadi itulah kenapa kita masuk yang namanya era big data. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilah industri 4.0 yang sekarang kita sering dengar, industri 4.0 yang membedakan 4.0 dengan 1, 2, 3, itu sebenarnya kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Keywords-nya adalah IoT, Internet of Things. Jadi kalau misalnya industri 3.0, itu dia sudah ada electricity, sudah ada komputer, tapi belum ada yang namanya IoT. Itu yang membedakan. Nah, kalau 4.0 itu ada IoT. IoT itu apa? Internet of Things. Internet of Things itu artinya barang antar benda, itu dia bisa berkomunikasi dengan benda lain. Harus lewat manusia. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lihat film Cyborg, nah itu contoh IoT, gitu ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sebenarnya tanpa sadar itu menggunakan fasilitas IoT tadi. Misalnya adik-adik mungkin ya yang mahasiswa yang kuliah itu sekarang suka pakai jam Fitbit. Yang kalau di Fitbit itu bisa terdeteksi kita sehari sudah jalan misalnya berapa langkah dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya IoT, aplikasi dari IoT. Ya. Di rumah sakit juga sekarang kalau kita lihat banyak peralatan yang based on IoT. Ya. Lemari es atau kulkas, pendingin, AC, dan lain sebagainya, sekarang juga based on IoT. Jadi sekarang banyak pendingin AC yang otomatis dia kalau panas tanpa kita harus atur, dia suhunya dia turunkan sendiri, otomatis karena ada sensor. Tapi kalau suhunya
di luar dingin, dia otomatis suhunya dia naikkan sendiri. Nah, itu yang namanya IoT. Itu yang membedakan industri 4.0 dengan industri 3.0. Ya. Nah, kalau di negara maju, aplikasi IoT itu lebih tinggi. Di beberapa negara maju, seperti kalau di film-film kita lihat, itu ada yang namanya biostem. Biostem itu artinya, mungkin kalau zaman dulu kita kenal istilahnya susuk gitu ya, itu ditempel di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya sistem ini, biostem ini otomatis akan mencatat semua tubuh kita, ya maksudnya temperatur, tekanan darah, mungkin kadar gula dan lain sebagainya. Ya. Nah, data dari si biostem ini bisa automatically terkirim ke handphone kita, gitu ya. Nah, itu yang namanya IoT. Jadi nggak perlu ada orang lagi di situ. Jadi dari sink ke sink, ya. Jadi itu contoh IoT. Kalau mau lihat dampak yang lebih besar lagi, misalnya kita kenal yang namanya sekarang ada smart city, ya, ada smart grid, ada segala macam smart. Itu kalau contohnya di smart city, itu dengan adanya sensor dan IoT tadi, maka kalau di beberapa negara ini sudah terjadi. Jadi misalnya lampu traffic light itu, dia otomatis punya sensor. Kalau memang jalan itu misalnya kosong, dia lampunya hijau terus, tidak merah. Karena buat apa merah? Nggak ada mobil. Ya, bahkan di beberapa negara maju itu sekarang smart city itu kalau ada ambulans itu dengan sensor dan IoT-nya tadi, kalau ada ambulans, kan ambulans itu harus cepat ya karena mengangkut orang yang sakit, lampu traffic light-nya automatically dia akan jalan yang akan dilalui oleh si ambulans itu akan hijau terus, tanpa perlu ada campur tangan orang. Nah, itu yang namanya smart city. Gitu ya. Nah, jadi dengan adanya IoT dan lain sebagainya, maka datanya jadi banyak. Jadi IoT ini itu menghasilkan big data ini. Gitu. Kurang lebih ya. Jadi ceritanya kenapa terjadi big data, karena salah satu penyebabnya adalah IoT tadi. Nah, sekarang orang mungkin bertanya, batasannya big itu seberapa sih? Seberapa big? Apakah kalau 1.000 itu dianggap big apa enggak gitu ya? Apakah harus 1.000.000 baru big gitu ya? Nah, sebenarnya tidak ada aturan pasti big itu batasan minimalnya berapa, ya karena sangat relatif. Dan sesuatu yang big hari ini belum tentu big untuk besok. Karena peralatan untuk menyimpan data besok mungkin sudah lebih besar daripada sekarang, sehingga yang sekarang ini yang sekarang big mungkin besok udah nggak big, ya. Jadi big ini sangat relatif ukurannya, nggak ada cut off pointnya yang pasti, ya. Nah, ada beberapa mazhab yang mengatakan karakteristik big data itu kalau dia memenuhi 5 karakteristik ini. Awalnya 3, volume, velocity, dan variety. Tapi sekarang orang mengatakan harus 5. Jadi volume, jadi datanya harus banyak. Variety artinya harus bervariasi. Jadi kalau datanya banyak tapi cuma satu variabel, itu kadang-kadang bukan big data. Ya. Volume, variety, velocity, jadi banyak dan datangnya frekuensinya cepat gitu ya. Jangan misalnya banyak tapi datangnya setahun sekali gitu ya. Itu bukan big data. Kemudian veracity itu keakuratannya. Jadi kalau banyak tapi datanya nggak presisi, itu juga bukan termasuk kategori ini. Yang terakhir adalah value. Jadi dia harus memiliki value. Ya, jadi 5V ini. Oke. Nah, setiap kejadian seperti COVID-19 gitu ya, setiap kejadian seperti tadi Pak Budi juga mengatakan bahwa ada filosofi yang mengatakan kita harus kembali ke zaman seperti dulu. Nah, sebetulnya setiap kejadian itu
akan menciptakan suatu perubahan perilaku, kadang membuat suatu peradaban baru, gitu ya. Nah, dengan adanya big data ini, maka akan terjadi perubahan perilaku juga atau suatu peradaban baru, ya. Apa itu? Karena datanya itu datang banyak sekali. Kalau dulu kita susah mendapatkan data, sekarang kita ibaratnya kayak tsunami, datanya datang banyak. Kalau kita tidak bisa menyikapi, tidak bisa menggunakan, menganalisa dan lain-lain sebagainya data yang banyak itu akan justru mendatangkan ketidaknyamanan untuk kita atau tidak ada manfaatnya. Nah, jadi sebagai contoh, dan Mayer itu mengatakan big data sekarang ini seperti tsunami. Supaya kita bisa survive, kita harus bersikap atau berperilaku sebagai servernya dan menggunakan analitik sebagai boardnya, papan seluncurnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Sama seperti pandemi ini kan menciptakan suatu perubahan dan mungkin nanti akan ada peradaban baru karena ada COVID ini, gitu ya. Tinggal kita menganggap ini sebagai hambatan atau tantangan. Kalau tantangan biasanya kita survive, tapi kalau hambatan ya sudah berhenti, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, karena kita sekarang datanya banyak, seperti tsunami datangnya, tiba-tiba dan banyak sekali, kita tidak bisa mengambil manfaat kalau kita tidak bisa menggunakan data yang banyak itu untuk kemaslahatan kita, mendapatkan knowledge dan lain sebagainya dari data yang banyak itu. Untuk itu kita perlu alat atau metode untuk bisa menganalisanya. Nah, analytical tools yang digunakan untuk menganalisa data yang banyak supaya kita dapat knowledge itu yang kita kenal dengan namanya data mining. Kenapa disebut data mining? Karena polanya persis kayak kita menambang berlian misalnya. Untuk mendapatkan berlian yang harganya mahal miliaran itu, awalnya kan prosesnya panjang. Dari dia kita harus nyari, kemudian kita harus bersihkan, dan lain-lain sebagainya, sampai terakhir hasilnya berlian dan harganya menjadi mahal. Jadi prosesnya panjang, makanya disebutnya dengan data mining. Kurang lebih gitu. Kenapa disebutnya dengan data mining, Bapak dan Ibu? Ya. Jadi kenapa kita perlu data mining? Karena kita sekarang memiliki data yang banyak, ya, jadi dari terabyte ke petabyte, dan sumbernya berbagai macam. Ya, bisa dari email, bisa dari sosial media, dari koran, dari mana, koran pun sekarang ada hard copy, ada soft copy, dan lain sebagainya. Ya, jadi we are drowning in data but starving for knowledge. Itulah sebabnya kita perlu data analytics atau data mining ini. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu dan adik-adik semua, kurang lebih seperti ini. Kita ingin mendapatkan knowledge dari data yang banyak itu, ya. Jadi data itu kita dapatkan dari IoT ini tadi, ya, dari berbagai sumbernya. Kita perlu lakukan pre-processing, kita bersihkan karena data itu kan kotor, ya, tidak langsung bersih untuk didapatkan knowledge. Kita perlu pre-process. Nah, kemudian kita gunakan data mining, knowledge yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk decision making. Jadi kurang lebih hubungan antara IoT, big data, dan data mining itu kurang lebih seperti itu secara garis besarnya. Oke, ini gambaran aja kenapa disebut data mining, Bapak dan Ibu dan adik-adik, karena datanya awalnya banyak, ya. Kemudian kita perlu lakukan pre-processing. Kemudian dengan data mining kita bisa dapatkan knowledge-nya. Kalau udah jadi knowledge itu harganya mahal, ya, seperti berlian, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Jadi apa itu data mining? Ada berbagai definisi, tapi kurang lebih data mining secara garis besar adalah bagaimana kita mendapatkan knowledge dari data yang banyak itu, ya. Sebenarnya secara umum data mining itu adalah kita bagaimana mencari pattern dari data yang ada, data yang banyak tadi, ya, supaya kita tahu patternnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu.
contoh paling mudah yang mungkin kita semua alami, contoh data mining adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini contohnya sengaja saya cari yang ada hubungannya dengan e-commerce juga sesuai tema webinar siang ini ya. Kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik mau beli buku di Amazon.com, ya, misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik, karena ini teknik industri kan ada mata kuliah namanya Design of Experiment. Nah, kalau misalnya kita di Amazon.com cari buku, kita cari buku tentang DOE, ya, nanti biasanya automatically akan keluar suggestion bahwa orang yang beli buku DOE ini dari Montgomery biasanya beli juga buku manualnya, kunci student solution manual, sama yang lain lagi gitu ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi data mining di e-commerce. Jadi dari data pelanggan atau yang membeli di Amazon.com, kan Amazon.com seluruh dunia, berarti datanya kan banyak ya, jutaan. Nah, mereka menggunakan data mining untuk mencari tahu pattern orang yang biasanya beli buku DOE karangan Montgomery tadi, biasanya beli juga buku ini dan buku ini, gitu loh. Ya, ada metodenya namanya association rules, gitu ya. Sehingga ini mereka gunakan untuk e-commerce, marketing di e-commerce mereka di Amazon.com itu. Nah, kalau kita awalnya cuma mau beli ini, tapi terus disodorin ini juga, kita punya dana lebih, kadang-kadang kalau Bapak Ibu yang dosen kan kadang-kadang kita suka bingung juga nih, penyerapannya harus sesuai kan, kalau rendah kan nggak baik. Nah, jadi kalau awalnya kita hanya mau beli ini, karena disodorin ini, akhirnya jadi beli juga. Nah, ini contoh aplikasi data mining di e-commerce. Jadi kalau zaman konvensionalnya itu kayak gini deh Bapak Ibu. Kalau kita misalnya beli di toko apa ya, misalnya di Metro atau Matahari atau Sogo gitu ya. Nanti pas kita mau bayar di kasir sambil nunggu orang yang ngebungkus dan nunggu kembalian dari kasirnya, itu biasanya di depan meja kasir kan banyak barang-barang kecil-kecil gitu kan. Nah, sambil kita nunggu barang kita dibungkus dan lain sebagainya, kita suka lihat-lihat barang kecil itu, akhirnya beli, yang tadinya nggak rencana beli. Nah, kayak seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya, nah itu aplikasi data mining di e-commerce dengan adanya big data tadi. Ya. Nah, data mining itu adalah suatu ilmu yang multidisiplin. Jadi ada statistiknya, pasti ada database-nya dong ya, karena big data, ada machine learning, ada optimization. Makanya kalau Bapak Ibu cari buku data mining, biasanya banyak sekarang yang optimization with data mining dan lain sebagainya ya. Jadi dia multidisiplin, itu sebabnya Bapak Ibu mata kuliah data mining bisa ada di teknik industri, di Fasilkom, di elektro, di MIPA dan lain sebagainya, karena dia multidisiplin. Cuman penekanannya aja yang beda. Ya, bahkan di business school, di manajemen juga ada data mining. Tergantung penekanannya yang mana. Ya. Nah, karena saya bidangnya quality, makanya tadi judul utamanya adalah quality improvement di era big data, apa kaitannya si data mining sama kualitas? Gitu ya. Nah, dengan adanya industri 4.0, itu kita di bidang kualitas juga mengenal istilah namanya quality 4.0, karena kualitas zaman dulu dengan kualitas zaman sekarang di era big data itu beda, kita harus menyesuaikan. Di era big data, di mana tadi seperti kita sudah bahas ada IoT dan lain sebagainya, data menjadi banyak, sehingga teknik-teknik quality control yang konvensional itu tidak cocok lagi digunakan di era big data sekarang ini. Oleh karena itu kita kenal yang namanya quality 4.0. Ya, ini Bapak Ibu kalau yang memang bidangnya quality, ini adalah asosiasi dunia untuk quality, yaitu American Society for Quality, canangkan adanya quality 4.0 ya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan bertanya,
Terus apa hubungannya ya data mining sama statistik sama quality? Kalau dengan statistik tadi sudah ya di slide yang sebelumnya bahwa data mining itu multidisiplin antara statistik dan yang machine learning, database, dan optimization. Nah, kalau dengan quality, quality itu kan konsep utama dasarnya itu adalah statistik. Kenapa kita bahas quality? Karena ada keberagaman, ada variasi. Kalau tidak ada variasi, tidak ada ilmu quality itu. Nah, sementara keberagaman dan variasi itu adalah ilmunya statistik. Kalau Bapak Ibu yang dari teknik industri pasti kenal control chart ini, ya. Nah, control chart ini kan kenapa dia digambarkan control chart? Karena ada variasi tadi kan nih, prosesnya bervariasi, tidak homogen ya. Jadi keberagaman itu adalah suatu keniscayaan yang kita tidak bisa hilangkan ya. Bahkan menurut saya itu indah. Ya, jadi bagaimana dengan adanya keberagaman tadi kita melakukan quality improvement, prinsipnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kaitannya dengan quality 4.0 adalah seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan adanya industri 4.0, adanya IoT, maka data itu menjadi banyak, bahkan real time. Kalau karakteristik dari big data kan ada velocity kan, velocity artinya cepat. Ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu dan adik-adik, misalnya ini di suatu bisa industri manufaktur, bisa services ya. Kalau services contohnya misalnya kayak di PLN gitu ya, di PJB pembangkit listrik gitu ya. Mesinnya kan banyak ya Bapak Ibu ya. Mesin ini kan menghasilkan data real time yang banyak juga, misalnya pressure, temperatur dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan data yang banyak ini, kalau zaman dulu quality control mudah karena datanya juga cuma 1 atau 2 variabel. Kalau seperti ini datanya beberapa variabel dan datangnya dari berbagai mesin, bagaimana Bapak Ibu mau melakukan quality control? Kan agak susah ya. Nah, disinilah perannya si data mining tadi. Untuk melihat pattern, untuk mendapatkan knowledge, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan quality control. Dalam hal ini misalnya prediction, oh yang ini kayaknya mesinnya mau rusak deh. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan maintenance sebelum dia rusak. Ya. Nah, itu contoh dari quality 4.0 Bapak dan Ibu dan adik-adik, ya. Jadi, dengan adanya IoT Big Data Industri 4.0 tadi, maka quality juga mengalami evolusi ke quality 4.0 yang tadinya kita hanya deskriptif gitu ya, hanya diagnostik. Kita sekarang masuk ke era yang namanya predictive analytics. Jadi sebelum kejadian kita sebaiknya sudah harus tahu. Nah, itu contoh dari quality improvement Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi misalnya kayak di listrik, di PLN, sebelum mesin rusak, kita sudah harus tahu. Sehingga tidak kejadian listrik mati. Seperti itu. Ya. Nah, itu quality 4.0 contohnya. Oke. Ini juga contohnya masih di listrik ya, misalnya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi saya bilang, datanya banyak real time. Nah, jadi Bapak Ibu dan adik-adik dengan adanya quality 4.0, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya fault diagnosis. Jadi fault itu bukan sebelum kejadian dia sudah ada fault dulu. Gitu kan? Jangan sampai terjadi kerusakan. Gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu, at the end Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya prognosis. Prognosis itu artinya sebelum kejadian. Makanya sekarang di bidang quality itu ada yang namanya PHM, Prognosis and Health Management. Bukan health tubuh, tapi health system dari sistem manufaktur atau services juga boleh. Sehingga sebelum kejadian itu kita sudah bisa mendiagnosa sehingga kita bisa melakukan perbaikan dulu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang namanya Quality 4.0. Ini contoh lagi Bapak Ibu, misalnya data mining itu
untuk quality era big data bisa dilakukan di mana aja. Misalnya terkait maintenance tidak harus di pabrik, tapi di industri perkapalan pun bisa. Jadi kapal itu kan harus rutin maintenance ya. Nah, docking kapal itu terbatas sehingga dia harus menentukan berapa durasi maintenance-nya. Kalau dia kelamaan nggak kompetitif, kecepatan juga dia mungkin harus buru-buru sehingga kualitasnya nggak bagus. Nah inilah fungsi dari si data mining dalam hal ini Quality 4.0. Bapak Ibu kalau ada yang mau baca lebih lanjut, ini hasil penelitian saya dengan mahasiswa saya. Alhamdulillah di samping menjadi jurnal artikel, kami juga menjadikan buku. Judulnya Estimation Model of Dry Docking Duration. Ini terbitan penerbit Lambert itu dari Jerman. Jadi kalau ada yang ingin baca lebih lanjut bisa beli di Amazon.com. Ya. Nah, sekarang kita beranjak ke e-commerce-nya itu sendiri. Ya, tadi kan ceritanya lebih banyak mungkin di manufaktur. Nah, di e-commerce lebih mudah lagi sebenarnya. Contohnya tentang the improvement di era big data ini di e-commerce. Misalnya tadi saya cerita tentang fault diagnosis. Kalau di e-commerce itu istilahnya jadi fraud. Jadi misalnya fraud tuh gini, Bapak Ibu adik-adik yang punya kartu kredit, biasanya kan kalau kita biasanya belanja habisnya cuma 1 juta, terus tiba-tiba kita menggunakan kartu kredit untuk beli sesuatu yang misalnya beli handphone harganya 20 juta, otomatis kan akan ada SMS atau email masuk ke kita ya dari kartu kredit kita bahwa ada pembelian seharga 20 juta. Kalau tidak, tolong hubungi gitu ya. Nah, itu contoh fraud detection. Jadi fraud itu belum tentu suatu kesalahan, cuman suatu kejadian yang tidak umum. Umumnya belanja cuma 1 juta, itu mau tiba-tiba 20 juta ya, takutnya kartu kredit kita dibajak orang. Itu contohnya ya di e-commerce Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada yang namanya web mining. Web mining itu sebenarnya data mining juga, cuma datanya web. Gitu. Text mining itu data mining juga, tapi datanya teks. Music mining itu data mining juga, cuma datanya musik. Image mining itu data mining juga, cuma datanya image, gitu ya. Nah, web mining itu banyak juga dipakai di e-commerce, ya. Waktu saya tinggal sedikit ya kayaknya ya, saya kelamaan ini. Oke, mungkin saya percepat. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya data mining di e-commerce itu kalau kita kan pasti punya data dari konsumen ya, dari data kita sendiri di perusahaan juga punya. Nah, kita harus melakukan data analitik supaya kita tahu gitu konsumen ini itu sebaiknya kita tawarkan produk apa gitu. Karena tiap konsumen kan keinginannya beda-beda. Ya. Nah, itu yang namanya dengan profiling. Jadi kita melakukan profiling untuk konsumen kita. Jadi Bapak Ibu contohnya gini deh, kalau kita habis googling cari barang apa, misalnya tas gitu ya, atau sepatu. Nanti kan kalau kita buka sosial media kita, Facebook atau apa, nanti banyak tawaran sepatu kan. Nah, itu contoh aplikasinya. Profiling. Oh, jadi dia tahu, oh si A ini lagi cari sepatu, berarti kita harus tawarin sepatu gitu loh. Ya. Nah, kita kan nyarinya pakai web ya. Nah, itu makanya namanya web mining in e-commerce. Tujuannya terkait dengan quality improvement tadi, supaya kita bisa mempersonalisasikan untuk setiap konsumen. Jadi kalau misalnya si A dia senengnya beli sepatu, ya kita tawarin sepatu. Jangan kita tawarin makanan gitu. Orang si A ini senengnya sepatu, malah dia itu nggak terlalu mau banyak makan, lagi diet kok ditawarin makanan misalnya gitu ya. Jadi itu gunanya. Ya. Jadi advertising-nya juga menjadi lebih efektif. Ya. Tujuannya seperti itu, jadi ujungnya tetap quality improvement. Makanya tadi di awal saya katakan quality improvement in big data. Nah, sekarang terkait dengan COVID, lebih mantap lagi Bapak Ibu. Artinya seperti tadi saya bilang, kalau ada suatu kejadian kita bisa anggap dia sebagai hambatan atau tantangan. Kalau tantangan biasanya kita survive, bahkan kita sukses.
Nah, dengan adanya COVID, karena orang tidak mau keluar rumah, pembelian melalui e-commerce menjadi semakin banyak. Ini data dari Amerika ya selama COVID. Jadi orang makin banyak melakukan pembelian online, ya, makin banyak yang home streaming dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah data juga, ya, bahwa selama COVID, ini datanya diambil Maret 2020 di beberapa negara, ya, bahwa berapa persen orang yang menghindar untuk keluar rumah, jadi inginnya belanjanya online. Nah, kalau belanja online berarti kesempatan dong buat e-commerce, gitu ya. Ini kalau ini data khusus yang khusus di Amerika, ya. Pembelanjaan e-commerce berdasarkan umur, ya. Nah, jadi COVID-19 ini telah merubah kebiasaan belanja. Ya, 78% mengatakan terjadi perubahan perilaku yang pasti yang tadinya misalnya offline sekarang jadi online. Ya, jadi itu adalah tantangan dan kesempatan untuk e-commerce dan tentunya aplikasi big data, data mining tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa data itu ada yang bentuknya structured, ada yang unstructured. Yang structured itu umumnya yang berbentuk angka, yang unstructured itu biasanya yang kayak Bapak Ibu upload gambar dan lain sebagainya itu unstructured. Nah, kenyataannya di dunia ini 80% data itu unstructured. Jadi yang di sosial media dan lain sebagainya itu unstructured. Ya, dan ini banyak belum di-utilize, digunakan. Jadi ini suatu kesempatan untuk kita semua untuk bisa melakukan quality improvement dengan unstructured data. Contoh unstructured itu tadi sosial media, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi ini suatu kesempatan yang besar untuk kita semua. Kenapa? Karena di Indonesia itu masyarakat kita itu rupanya gemar main Twitter. Jadi 7,5% tweet itu datangnya dari Indonesia. Yang pasti bukan dari saya karena saya nggak punya Twitter. Nah, Jakarta itu rupanya kota dengan Twitter paling aktif di dunia. Gitu. Jadi itu kesempatan karena itu data semua, ya. Nah, ini juga data Bapak Ibu. Jadi review-review, misalnya review kan kalau kita beli online suka disuruh ngasih review ya, itu juga data yang kita bisa gunakan untuk quality improvement, ya. Nah, data kenyataannya itu paling banyak adanya di Amerika ya. Kita tahu Facebook segala macam itu kan adanya di Amerika ya. Jadi Amerika itu sekian dalam petabyte ya. Eropa itu cuma sekian ya. Nah, itulah makanya kita butuh data analytics tadi, data analis ya. Dan berdasarkan data negara penghasil data analis terbesar di dunia itu adalah Amerika. Tapi dengan terbesar sekalipun Amerika masih mengalami defisit data analis. Kenapa? Karena data analisnya dipakai untuk berbagai bidang. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik nanya, di Indonesia defisit nggak? Belum, karena belum banyak dibutuhkan juga. Jadi belum defisit, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita udah bicara bahwa data itu datangnya dari berbagai sumber, dari sosial media, dari mana-mana. Jadi mau nggak mau di era big data ini, data kita itu pasti digunakan gitu ya oleh sumber yang lain. Nah, terus kalau kita merasa ketakutan, bahaya dong data kita dipakai orang gitu. Gimana caranya supaya data kita aman? Ya Bapak Ibu jangan belanja online. Ya. Jangan pakai handphone. Yang pasti jangan pergi ke Starbucks bayarnya pakai kartu Starbucks karena datanya pasti keambil, ya. Kalau mau lebih aman lagi Bapak Ibu jangan keluar rumah. Gitu ya. Bapak Ibu menanam sayur sendiri, apa sendiri supaya Bapak Ibu tidak melakukan transaksi. Karena kalau kita melakukan transaksi dengan kartu kredit atau pakai GoPay itu datanya pasti keambil, ya. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan era big data, ya. Oke. Nah, jadi data itu penting sekali Bapak dan Ibu, ya. Ini menurut Edward Deming, jadi ini soko gurunya quality, beliau mengatakan in God we trust, all others must bring data, ya. Nah, terutama di era big data ini, Diego Quenen tuh mengatakan data itu sekarang udah ibaratnya kayak oil,
kayak minyak. Data as the fuel and analytics as the engine. Jadi tapi nggak percuma aja punya data kalau kita nggak bisa mengolahnya, maka kita perlu data analytics tadi, data mining untuk sebagai engine-nya supaya kita bisa mendapatkan knowledge. Oke, kira-kira itu Bapak dan Ibu yang saya bisa share mengenai apa namanya quality improvement di era big data terkait tadi dengan e-commerce dan COVID-19. Mohon maaf kalau ada kurang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Oke, sebelum kita, terima kasih Prof. Visti sekali lagi sudah menyampaikan materinya. Sebelum kita lanjut ke pembicara kedua, saya akan menyampaikan ringkasan beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Prof. Visti. Yang pertama, seiring dengan berjalannya perkembangan hardware dan adanya Industrial 4.0, maka terjadilah perkembangan data dan dikenal menjadi istilah yang namanya Big Data. Big Data itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika data-data dan informasi sudah kita kelola dan kita jadikan dalam bentuk yang namanya knowledge. Proses untuk mendapatkan data itu disebutnya data mining. Data mining berperan dalam melihat pattern dan untuk mendapatkan knowledge tersebut. Beberapa kegunaan data mining dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri, seperti itu quality maintenance, untuk menghasilkan prognosis pada perusahaan, dan untuk di e-commerce sendiri terdapat beberapa kegunaan data mining, antara lain untuk fraud detection, web mining, text mining, music mining, dan image mining. Hal ini berdampak positif, yaitu bisa memberikan profiling untuk konsumen, jadi bisa membantu proses membelanja konsumen dan bisa menghasilkan quality improvement. Nah, untuk pada kejadian COVID-19 ini ternyata mengubah kebiasaan belanja para konsumen, yaitu terjadi peningkatan belanja online. Pembelian e-commerce menjadi lebih banyak, dan disitulah tantangan bagi para pelaku e-commerce. Karena beberapa tantangannya antara lain, yang pertama adalah 80% data itu bentuknya unstructured, ada pada sosial media dan Twitter, dan ada juga tantangan berupa defisit data analis yang terjadi bahkan di negara seperti Amerika Serikat. Mungkin tuh beberapa poin-poin yang bisa saya ambil dari presentasinya Prof. Visti. Untuk materi kedua, saya persilahkan kepada Bapak Egy Septiadi, BSc. Bapak Egy, dari sudut pandang praktisi. Bapak Egy adalah Customer Success Manager di MoEngage yang bertanggung jawab untuk mengawasi pertumbuhan konsumen dan memberikan masukan kepada konsumen yang merupakan beberapa top internet companies tentang perkembangan bisnis mereka. Sebelumnya, Pak Egy juga sudah sering malang melintang di bidang perkembangan bisnis atau di bidang business development dengan menjadi business development manager di beberapa perusahaan seperti PT Ibibo Group Indonesia dan Ciskus PTI. Pengalamannya di dunia marketing juga sudah malang melintang, di mana dia pernah menempati posisi Chief Management Officer di PT Gudang Capital Internasional. Sebelumnya, Bapak Egy pernah menempuh pendidikan di Nanyang Technological University atau NTU dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Saya persilahkan kepada Bapak Egy Septiadi untuk memulai materinya. Terima kasih Ilham atas waktunya yang diberikan. Jadi dari Ibu Isti tadi kan sudah memberikan sudut pandang dari sisi paparan akademisi ya. Jadi siang ini saya akan memberikan paparan penggunaan big data lebih dari sisi praktisinya seperti apa kayak gitu. Saya share screen dulu ya, bentar. Ini udah bisa dilihat ya slide-nya saya? Sudah bisa. Jadi pada dasarnya siang ini kita bakal ngebahas mengenai gimana sih big data itu digunain di baik itu di era pandemik ini di sama e-commerce ya. Jadi sebelumnya kan saya akan memperkenalkan dulu mengenai tempat saya bekerja juga dan juga saya sendiri juga. Jadi pada dasarnya tempat saya bekerja sekarang yaitu MoEngage itu kami merupakan customer engagement platform yang mana penggunaan platform kami ini biasanya digunakan untuk retain customer yang sudah masuk ke platform tersebut.
Jadi mungkin teman-teman yang punya aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak itu sering banget mendapatkan komunikasi engagement dari e-commerce tersebut, misalnya tuh dari Blibli kayak gitu. Itu yang sangatlah personalized, misal kayak Hai Egi, beli barang ini yuk gitu. Nah itu sebenarnya mereka menggunakan third party vendor seperti kami. Itu untuk data miningnya juga seperti yang Ibu Isti bilang tadi, proses data big data ini ada data miningnya. Untuk data mining itu mereka menggunakan sistem ada software yang mereka implement di aplikasinya mereka. Itu pun untuk melakukan data mining tersebut ada beberapa tipe data yang kita lakukan, yang kita mining. Sehingga nanti kita bisa personalized communication tersebut. Dan mana itu pun juga nanti mempengaruhi kita bisa mengorchestrate, ibaratnya kita bisa ngestrukturin customer journey-nya itu, misalnya setelah dia dapat pesan pertama, apakah pesan kedua ini valid atau enggak buat dia dapetin lagi. Jadi kita bisa atur seperti itu juga di platformnya kami. Jadi pada dasarnya saya ini seperti yang Pak Ilham tadi jelasin, saya pada dasarnya Customer Success Manager di Moengage ini sendiri. Tugasnya saya itu adalah untuk memberikan masukan, memanage akun-akun yang ada yang kami miliki oleh klien kami. Beberapa di antaranya itu klien-klien kami itu yang e-commerce itu ada di sebelah kiri, bisa dilihat. Ada Tokopedia, Blibli, Grosenia, Bukalapak, dan beberapa di antara ini ada yang klien saya juga, kayak gitu. Jadi pada dasarnya tadi yang dijelasin, selama pandemi ini sih kita ngelihatnya emang untuk sejauh kita diskusi dengan para player yang ada di lokal market sini, itu big booming yang terjadi itu adalah untuk produk-produk yang essentials emang yang untuk pembeliannya. Sehingga apabila salah satu e-commerce yang di sini kan ada yang fokusnya hanya di kayak fashion kayak gitu ya. Kalau fashion kayak gitu sangatlah ke impact, yang mana dari sisi bisnis sendiri itu orang-orang sudah tidak fokus untuk melakukan pembelian barang-barang berupa baju seperti itu. Tapi ada insight lain di dunia fashion juga nanti yang akan saya share juga gitu. Jadi kalau mengenai big data sendiri, Bu Isti tadi sudah jelasin mengenai karakteristiknya secara jelas banget. Jadi akan saya skip saja perihal karakteristik ini. Yang mana untuk di Moengage sendiri, kami itu salah satu data yang kami mining, yang mana nanti ini juga akan digunakan oleh si klien itu untuk mereka personalisasi pesan yang ada kepada kliennya, ke customer mereka, itu ada kayak data nama, data email, mobile number, data gender, ataupun apapun data yang mereka rasakan penting untuk mereka profiling usernya mereka. Jadi masing-masing klien itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi karena itu kita membebaskan mereka untuk memasukkan data ke dalam platform kami sebanyak mungkin, sehingga data poinnya semakin banyak, sehingga ketika mereka mau melakukan segmentasi ataupun mereka mau menargetkan suatu pasar tertentu, mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang mana seperti yang teman-teman ketahuin semuanya, hampir semua tadi e-commerce yang ada sebagai klien kita itu user base-nya itu kan sangatlah besar, berjuta-juta kayak gitu. Jadi ini sangatlah big datanya sendiri, berjuta-juta user base, dan data point-nya sendiri ada lebih dari satu, seperti kayak ada nama, email, mobile number, dan macam-macam lainnya kayak gitu. Selain itu juga, selain profiling dari si user, kami juga melakukan membantu klien-klien kami untuk melakukan nge-track behavior yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh usernya mereka.
itu baik itu yang dari HP, dari aplikasi contohnya, ataupun dari mobile web, dan juga yang ada di desktop misalnya, ataupun juga ketika mereka exploring tempat-tempat tertentu. Misalnya contohnya yang dari aplikasi. Contoh yang aplikasi adalah ketika saya melakukan membuka produk kategori di salah satu e-commerce, produk kategorinya itu adalah mengenai promo kayak gitu. Terus dari event tersebut, dari event yang kami track tersebut, si e-commerce tersebut bisa menargetkan ke saya itu untuk memberikan voucher code yang relevan karena saya telah membuka promo page tersebut. Begitu juga di web. Di web kita juga bisa melakukan hal tersebut, dan juga di web sendiri itu tapi kalau di aplikasi kan untuk di aplikasi sendiri itu sudah ada langsung ke track ya. Tapi kalau dan itu udah bisa langsung di level device-nya, di level HP-nya untuk bisa dapat pesan yang personalized seperti itu, atau enggak bisa diatur lagi kayak gitu. Jadi bisa di-disable untuk aplikasi tersebut untuk tidak mengirimkan. Tapi kalau untuk di web sendiri, itu biasanya itu dari sisi website itu akan meminta opt-in terlebih dahulu, apakah dari sisi user itu mau menerima pesan-pesan dari si website e-commerce ini. Jadi kita memang mengikuti seperti kalau misalnya teman-teman pernah subscribe ke email, itu kan pada dasarnya subscribe ke email itu kan juga merupakan teman-teman memberikan pemberian allowing si business entity tersebut untuk mengirimkan email ke teman-teman. Di web juga seperti itu. Teman-teman bisa actually untuk bilang tidak sehingga dari web tersebut tidak akan memberikan apapun kepada teman-teman kayak gitu. Yang sementara itu kalau misalnya teman-teman pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, itu dari sisi aplikasi itu biasanya akan melakukan bukannya mereka melakukan tracking secara lokasi dari teman-teman dari aplikasinya mereka, tapi aplikasi tersebut biasanya mereka akan menggunakan teknologi yang ada di dalam HP tersebut, yang mana biasanya kita menggunakan teknologinya si Google. Jadi kita akan menggunakan teknologi Google, yang mana Google sendiri kan dari Google Map kayak gitu kan mereka nge-track lokasinya teman-teman kemana. Sehingga nantinya itu ketika teman-teman ke lokasi A, bisa jadi dapat promo yang terkait dengan lokasi A tersebut kayak gitu. Jadi dari user profiling tadi sama event dari kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang lakukan di aplikasi, website, dan juga lokasi-lokasi yang dikunjungin kayak gitu ya, itu kita bisa ngelakuin apa sih kayak gitu. Jadi pada dasarnya itu klien-klien kami biasanya itu mereka akan melakukan komunikasi yang personalisasi, itu mulai dari customer onboarding. Jadi dari onboarding itu sendiri, misalnya kan teman-teman biasanya itu kan ketika register akan masukin nama, email, atau mobile number kayak gitu ya. Dan juga data-data pribadi lah kayak gitu. Jadi dari customer onboarding pun dan si e-commerce tersebut itu bisa melakukan personalisasi komunikasi ke teman-teman. Jadi dia bakal bisa langsung manggil namanya kalian di database itu untuk ngepersonalisasi komunikasi tersebut. Jadi misalnya baik itu di email, baik itu di push notification yang ada, ataupun di channel-channel lainnya misalnya di SMS juga kayak gitu. Jadi itu dari customer onboarding sendiri. Contoh lainnya adalah cart abandonment. Cart abandonment ini seperti apa sih? Teman-teman ada yang pernah nerima email ataupun notifikasi dari sebuah aplikasi, teman-teman udah add to cart, baik itu di aplikasi tersebut atau di website yang mereka, tapi teman-teman nggak pernah sampai melakukan pembayaran selesai.
Nah, itu namanya cart abandonment. Jadi karena kan setiap kebiasaan teman-teman di aplikasi ataupun di website kan di-track ya. Jadi ketika teman-teman melakukan add to cart kayak gitu, dari add to cart tersebut di sistem akan ke-capture, ke-record. Setelah itu tapi kan di sistem kami recognize juga satu event lainnya itu sukses pembayaran misalnya. Sukses pembayarannya itu tidak terjadi dalam waktu berapa menit kayak gitu kan. Soalnya kan dari masing-masing klien itu kan tahu tipikal customer yang mereka journey-nya itu dari add to cart sampai dengan sukses pembayaran itu kurang lebih berapa menit, bisa jadi setengah jam kayak gitu ya. Jadi dari si klien ataupun e-commerce tersebut bisa melakukan misalnya nge-targetin, nge-segmen si user-user mereka menggunakan otomasi yang ada di sistem kami ketika mereka melakukan add to cart, tapi sukses pembayaran tidak terjadi dalam waktu setengah jam misalnya, dia akan menerima pesan tertentu atau dia akan menerima email tertentu kayak gitu. Itu bisa dilakukan juga. Atau kasus-kasus lainnya misalnya kayak seperti win back lost customer. Win back lost customer ini contohnya ini adalah untuk user-user yang telah melakukan uninstall aplikasi tertentu. Teman-teman ada yang pernah dapat nggak misalnya setelah uninstall aplikasi, keesokan harinya dari aplikasi tersebut ngirimin diskon offer, yang mana diskon offer-nya itu sangatlah menarik. Sehingga teman-teman tertarik buat install lagi aplikasi tersebut. Itu adalah cara daripada e-commerce player tersebut untuk menarik kembali teman-teman yang mana udah jadi lost customer untuk jadi lagi customer yang mereka dengan memberikan penawaran-penawaran yang menarik seperti itu. Jadi di sisi mereka itu emang mereka juga nge-track apakah teman-teman melakukan install sampai dengan teman-teman akhirnya melakukan uninstall, mereka nge-track in between itu udah ngelakuin apa aja. Dan di tengah-tengah itu. Dan juga setelah uninstall ini, dia akan ngirimin sebuah komunikasi, baik itu karena teman-teman udah ada uninstall aplikasinya, otomatis komunikasi ini akan terjadi di luar channel yang dimiliki nama aplikasi. Misalnya kayak dari email, dari SMS, ataupun dari channel misalnya kayak dia nge-targetin teman-teman dari Facebook misalnya, ataupun dari Instagram, itu bisa terjadi. Terus juga tadi kan kita sempat ngebahas juga apabila teman-teman semua pergi ke sebuah tempat, terus habis itu dapat penawaran yang sangatlah spesifik dengan tempat tersebut. Itu ada terkaitan dengan geofencing notification yang biasanya itu untuk engagement marketing platform itu mereka memiliki hal ini juga. Jadi biasanya misalnya nih di salah satu kliennya saya, mungkin saya agak keluar sedikit dari e-commerce, fintech industry. Jadi di fintech player ini mau menargetkan si usernya mereka yang pergi ke McDonald's misalnya. Jadi setelah ketika dia McDonald's tertentu, dia taruh titiknya di 100 tempat misalnya di seluruh Jabodetabek. Dari 100 tempat ini dalam waktu kurun 1 kilometer si user memasukin radius 1 kilometer dari titik tempat tersebut, dia akan mendapatkan notifikasi mengenai promo untuk McDonald tersebut. Jadi untuk pembayaran menggunakan jasa fintech tersebut misalnya. Jadi use case-nya bisa macam-macam yang bisa digunakan, yang pada dasarnya bigger picture-nya lagi, itu si klien ataupun si entity bisnis atau e-commerce ini bisa melakukan sampai customer journey-nya sedetails ini. Jadi misalnya mulai dari dia masukin ke si user ini masuk ke dalam flow ini kan flow chart ya jatuhnya ya. Jadi dia itu bisa masuk ke flow chart dengan kondisi seperti apa. Misal kayak dia kondisi setelah melakukan pembelian produk Nike, sepatu Nike misalnya. Kondisinya seperti itu dan dia akan masuk ke flow chart ini misalnya. Setelah dia masuk ke flow chart ini, dia akan mendapatkan berbagai macam
tergantung dengan action yang mereka lakukan ataupun event yang di-capture oleh si dashboard itu sendiri. Jadi misalnya bisa jadi dia tidak melakukan ini misalnya head dan eventnya. Eventnya itu adalah misalnya melakukan pembayaran untuk produk Nike lainnya misalnya. Jadi di sini checkernya di sini adalah checkernya misalnya menggunakan sukses pembayaran untuk produk dengan brand Nike misalnya. Di sini misalnya dia ternyata iya. Setelah iya, dia akan mendapatkan push notifikasi lagi mengenai produk Nike lainnya misalnya. Atau misalnya dia tidak melakukan itu, dia akan mendapatkan misalnya SMS. Jadi teman-teman bisa mendiferensiasi berdasarkan berdasarkan action yang dilakukan oleh si customer tersebut, channel yang mana yang digunakan untuk komunikasinya dan juga pesan seperti apa yang mau diberikan kepada customer tersebut, kayak gitu. Jadi bigger picture-nya seperti ini bisa melakukan untuk struktur flowchart yang sangatlah kompleks pada intinya tergantung kebutuhan dari klien-klien kami yang dari e-commerce tersebut. Di COVID sendiri ini, kita ngelihat untuk impact-nya itu cukup beragam, yang mana ini berdasarkan studi yang kami lakukan, yang mana kami membagi studi kuadran ini dalam 4 kuadran. Jadi ada yang bagian explosion di sebelah kanan, yang mana artinya itu dia increasing, meningkat jumlah download-nya. Tapi juga ada karena meningkat jumlah download-nya, active users-nya itu juga meningkat. Definisi download, saya rasa teman-teman udah tahu ya. Kalau misalnya download bisa dilihat dari Play Store, bisa dilihat dari App Store-nya, kayak gitu jumlah download aplikasi tertentu itu udah berapa banyak. Tapi kan kalau active user itu tergantung daripada apakah si user A itu mengecek aplikasinya hari ini atau enggak. Itu baru dianggap sebagai active user. Atau ada juga bahkan yang beberapa e-commerce lainnya itu menganggap active user itu ketika si user-user mereka telah melakukan action tertentu baru dianggap active user. Jadi tergantung kembali kepada definisi masing-masing e-commerce tersebut. Tapi tren yang kami lihat adalah untuk e-commerce atau online shopping itu kedua-duanya itu berada di kuadrat antara growth atau explosion. Jadi kalau misalnya tergantung regionalnya yang mana, karena ini adalah studi yang kami lakukan untuk secara global. Jadi secara global itu ada di karena entity bisnis kami berada di India, berada di Southeast Asia, berada di Middle East juga, dan European dan juga North America. Jadi contohnya ini untuk di explosion itu ada terjadi di North America atau USA dan di India. Sedangkan untuk yang di growth, artinya kalau di growth ini dia number of download-nya itu tidak meningkat secara signifikan, tapi active users-nya meningkat secara signifikan. Jadi artinya orang-orang yang biasanya tadi punya nih aplikasinya, tapi dia nggak sesering itu ngeceknya. Jadinya tuh mungkin bisa jadi cuma sebulan sekali. Jadi sekarang ini meningkat mengecek aplikasi tersebut menjadi seminggu sekali atau bahkan 2 kali dalam seminggu kayak gitu. Jadi itu artinya active user tersebut jadi meningkatnya. Jadi kita melihat dari situ. Tapi di kuadran ini juga ada terkait dengan industri-industri lainnya seperti yang teman-teman bisa lihat, dan juga kita sesuai dengan ekspektasi juga untuk yang terkait dengan travel dan hospitality itu mengalami slowdown, artinya jumlah download-nya itu menurun juga dan active user-nya juga menurun, seperti itu. Jadi kalau untuk menaik COVID sendiri, teman-teman bisa baca lebih lanjut di source yang sumber yang ada di sini untuk mengetahui lebih lanjut secara global itu di masing-masing industri itu impact-nya seperti apa, kayak gitu. Terus selain itu juga ini impact COVID yang kami dengar juga dari klien-kliennya kami. Jadi testimonial yang ada itu adalah misalnya dari salah satu global retailer brand, kita itu pada dasarnya untuk baju sendiri, ini dari retailer brand dari fashion ya.
Jadi baju sendiri itu kita sebenarnya udah punya cukup baju untuk 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya orang-orang itu nggak butuh beli baju. Jadi karena itu mereka sekarang banyakkan orang-orang itu instead beli baju, ya mereka beli hal-hal yang kebutuhan pribadinya mereka yang lebih esensial kayak gitu. Selain itu juga dari salah satu e-commerce platform yang basis Indonesia itu menyebutkan pada kami kalau misalnya mereka juga dari data yang ada selama pandemi ini melihat transaksi yang terjadi untuk clothing clothing kategorinya mereka itu untuk baju-baju anak-anak dan juga baju-baju casual wear. Yang mana ini make sense karena kan dengan adanya COVID ini kan orang-orang pada banyak kan di rumah dan juga kerja dari rumah, tidak terlalu banyak keluar. Jadinya itu orang-orang untuk membeli sesuatu yang terkait dengan fashion pun sesuatu yang nyaman yang mereka pakai sehari-hari, tidak sesuatu yang luxury atau misalnya sesuatu yang terlalu high fashion seperti itu. Terus selain itu juga dari retailer e-commerce Indonesia lainnya itu menyebutkan di era COVID ini mereka tidak terlalu menggunakan promotion untuk meng-convert customer-nya mereka, tapi mereka menggunakan hal-hal yang terkait dengan personalisasi sehingga mereka bisa overcome situasi yang sangatlah kompetitif ini selama pandemi ini. Karena kan ibaratnya jumlah customer-nya yang bisa melakukan pembelian itu makin menurun, tapi kan mereka juga harus meningkatkan penjualannya mereka. Jadi mereka juga kan tidak bisa melakukan promosi selama pandemi ini juga karena jumlah transaksinya juga tidak sebesar itu seperti biasanya. Paparan dari saya pada dasarnya itu segitu saja. Harapannya nanti dari teman-teman ada pertanyaan yang bisa saya bantu jawab dan harapannya ini juga memberikan perspektif yang cukup lebih real di kejadian di dunia nyatanya itu seperti apa sih para e-commerce ini menargetkan promo-promo atau produk-produk atau pesan-pesan ke teman-teman sehingga kayak teman-teman tahu oh ini saya mendapatkan promo ini, mendapatkan pesan ini karena saya melakukan apa di aplikasi tersebut atau misalnya saya telah melakukan apa di sosial medianya mereka kayak gitu. Jadi ini bisa dapat gambaran lah pada dasarnya itu emang di dunia kerja itu emang ada bisnis yang seperti perusahaan kami yang menyediakan jasa tersebut sehingga perusahaan-perusahaan e-commerce ini dapat mengelola datanya dan juga mereka bisa menargetkan berdasarkan segmentasi yang mereka mau targetkan. Sekian. Oke, terima kasih kepada Pak Egy. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, saya akan membacakan beberapa ringkasan dari presentasi Pak Egy yang berjudul How Big Data is Leveraged During this Pandemic in E-commerce. Jadi, banyak data mining yang dilakukan oleh e-commerce ternyata dilakukan oleh third-party vendor. Salah satunya adalah MoEngage yang bisa menstrukturkan bagaimana customer journey dari seseorang pengguna. Nah, ada beberapa cara untuk men-track user behavior. Yang pertama mengambil data dari mobile, yang kedua dari web, dan yang ketiga adalah dari dunia nyata atau dari out in the world. Dan ada beberapa hal yang khusus dilakukan oleh para data mining untuk e-commerce ini antara lain adalah customer onboarding, cart abandonment, dan win back lost customer. Jadi bagaimana cara kita memenangkan kembali customer yang meng-uninstall dari aplikasi kita. Untuk kasus COVID sendiri, ternyata bisnis-bisnis dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kuadran, yaitu berdasarkan berapa jumlah download dan berapa
Ya, baik, mohon maaf, mungkin kelihatannya ada kendala dari pihak moderatornya ya, Pak Egi. Mungkin Oke, kita nggak apa-apa. ya, mungkin kita akan coba masuk ya ke sesi selanjutnya saja. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih yang kita akan bisa diskusikan. Pertanyaannya ada beberapa yang buat Prof. Isti sama Pak Egi sendiri. Mungkin bisa dijawab satu-satu. Jadi kita mulai dulu mungkin dari pertanyaannya Pak Agung ya kepada Bu Isti. Ini apakah data mining yang dihasilkan di setiap orang akan sama atau berbeda? Mohon maaf, langsung dijawab atau bagaimana Pak Ya. Haris? Langsung dijawab. Saja, Bu. Oke, Ya, berarti saya harus baca pertanyaannya. Ya. Pak Agung ya, Pak Agung Chandra. Ya. Apakah data mining akan menghasilkan hasil yang sama? Tergantung apakah menggunakan metode yang sama, karena data mining itu kan besarannya ya, di dalamnya itu kan metode-metodenya algoritmanya beda-beda. Jadi kalau beda ya hasilnya kemungkinan juga bisa beda. Itu jawabannya. Begitu Pak Haris. Oh, begitu, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bu Ani untuk Pak Egi. Itu bagaimana menghasilkan, mohon maaf, bagaimana memastikan agar hasil analisis data tidak dikomplain klien? Semoga Monges belum pernah mengalaminya. Gitu. Jadi bagaimana supaya analisis datanya itu tidak pernah diklaim atau komplain gitu? Jadi pada dasarnya mungkin tadi saya tidak terlalu memberikan secara detail mengenai bagaimana Moengage sendiri sebagai perusahaan itu membantu kliennya. Jadi pada dasarnya itu kan dari klien sendiri kan mereka merupakan e-commerce player. Jadi mereka itu kan memiliki tim teknologi atau tim engineer-nya. Yang mana tim engineer-nya mereka ini di awal sebelum mereka menggunakan servis kami, itu mereka mengintegrasikan atau mengimplementasikan SDK namanya. Jadi Software Development Kit. Jadinya itu ini merupakan teknologi yang mana ketika mereka mengimplementasikan teknologi ini di aplikasi mereka, di website yang mereka, itu data-data yang mereka mau track, data-data yang mau mereka mining, itu dapat ditangkap di dashboard-nya kami. Jadi dari dashboard tersebut, si marketer pun dapat melakukan analisa secara independen. Jadi tugas saya day-to-day basis pada dasarnya adalah untuk memberikan rekomendasi, misalnya si user telah melakukan nge-cover untuk contoh kasus untuk yang onboarding tadi, tapi dia belum melakukan campaign apapun, kampanye apapun untuk cart abandonment atau misalnya orang yang atau misalnya belum melakukan campaign untuk user yang telah uninstall usernya. Terus dan semua data tersebut kan telah mereka integrasikan ke dashboard-nya kami ya. Jadi baik itu dari yang kebiasaannya mereka seperti apa usernya dan juga profiling usernya. Terus dari sana pun saya sebagai customer success itu merekomendasikan, oh ya bisa loh menggunakan event ini sehingga kalian bisa menargetkan user kalian yang sudah nggak pakai aplikasi kalian misalnya, sehingga bisa menargetkan melalui email atau menargetkan melalui SMS untuk mereka kembali lagi menggunakan aplikasinya. Jadi untuk analisis sendiri itu kembali lagi kepada masing-masing klien, itu mereka memiliki data analis mereka sendiri, sehingga mereka bisa melakukan analisa mengenai bisnisnya mereka. Itu misalnya dari masing-masing kampanye yang mereka lakukan itu performanya seperti apa, kayak gitu. Karena kan dari masing-masing kampanye juga kami juga bisa memberikan objektifnya, objektif 1, objektif 2, objektif 3, sehingga mereka tahu kalau misalnya masing-masing objektif itu sudah terpenuhi atau belum. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edwin Junadi, ditujukan kepada Prof. Isti ya, Bu Isti. Jadi pada saat ini peranan Big Data
sangat efektif sekali. Namun dengan adanya big data ini, yang kita punya juga rentan terhadap hilangnya data kita. Jadi dengan gencarnya virus yang saat ini sengaja dibuat oleh orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kita ada beberapa pertanyaan dari Pak Edwin sendiri. Yang pertama, apakah kita yang mempunyai big data ini sudah dilindungi oleh hukum atau belum? Lalu Pak Edwin katanya pernah mengalami datanya dihack seseorang. Lalu bagaimana menurut Bu Isti sendiri supaya solusinya ini tidak terjadi lagi? Lalu yang terakhir, sejauh mana korelasi antara data mining dengan big data yang ada di sebuah perusahaan yang lebih mengutamakan quality? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih dari Pak Edwin ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang satu mengenai pelindungan data kita secara hukum. Nah ini yang suka menggunakan nih Pak Egi nih datanya gitu ya. Jadi kalau secara hukum, hukumnya apa aturannya ada gitu kan. Makanya kalau kita membuka apa website apa gitu kan nanti mereka suka pakai cookies gitu ya, terus kita ditanya boleh nggak datanya di ini. Nah jadi apa namanya kita harus baca betul keterangan itu. Memang biasanya kalau kita belanja sesuatu, keterangannya itu bagian yang agak-agak apa namanya krusial tuh ditulisnya kecil-kecil. Jadi kadang-kadang kita kelewat bacanya atau gimana. Jadi saran saya adalah bacanya ya harus dibaca betul gitu ya. Saya sendiri jarang belanja online, tapi saya kalau belanja online sebisa mungkin misalnya saya pakai PayPal gitu. Pokoknya saya melakukan apa namanya pertahanan berlapis lah gitu ya. Jadi itu cara-caranya karena sebetulnya hukumnya sebenarnya ada, cuman memang ya kalau kita sudah online ya semua orang bisa men-trace data kita gitu. Makanya tadi di akhir slide saya katakan kalau memang kita tidak mau sharing data ya kita di dalam rumah aja, jangan pergi-pergi gitu ya, yang pasti jangan beli online. Kemudian di happy ya juga kalau apa ya itu memang salah satu kelemahan kalau belanja online menggunakan komputer tuh emang dihack gitu ya. Jadi ya kita harus hati-hati lah gitu. Kemudian yang terakhir tadi nomor 3 perusahaan atau saya lupa sendiri. Bagaimana antara dengan yang menggunakan lebih menekankan quality. Nah, jadi sebetulnya seperti yang tadi saya share bahwa kita sekarang mengenal istilah namanya quality 4.0. Jadi dengan era big data ini quality juga harus beradaptasi dengan big data tadi, makanya ada istilah quality 4.0. Quality itu menurut saya harga mati, jadi nggak bisa ditawar. Jadi agak sulit perusahaan mau bilang saya perlu kualitas nggak ya, itu harga mati menurut saya. Jadi memang harus wajib hukumnya gitu ya. Nah makanya tadi saya sharingnya bagaimana quality improvement di era big data. Artinya kita meningkatkan kualitas dengan adanya big data itu. Tentunya kita harus mendapatkan knowledge dari proses produksi kita maupun dari konsumen kita supaya kita bisa lebih berkualitas. Jadi ya menurut saya kualitas itu harga mati, nggak bisa ditawar. Gitu, kurang lebih Pak Edwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kisti. Ini kebetulan dari Bu Sri lagi ada pertanyaan untuk Pak Egi. Jadi di sini ada pertanyaan baru ini, bagaimana pihak ketiga ini menjamin keamanan data yang dianalisis sehingga tidak disalahgunakan? Pak Egi mungkin bisa membantu untuk menjawab. Iya, jadi pada dasarnya untuk penggunaan data ini kan semua data itu emang dikirimkan ke platformnya kami misalnya. Dari sisi platform kami sudah teruji dalam artian kami selalu melakukan peningkatan sesuai dengan teknologi yang terbaru yang ada untuk dari sisi security-nya, untuk dari sisi penetration-nya seperti apa kayak gitu sehingga dan juga kami memiliki penyimpanan data itu di beberapa tempat. Jadi tidak hanya di satu tempat saja karena kan kami melakukan penyimpanan data itu via cloud ya kayak gitu. Terus juga mungkin ini biar bisa lebih real example, contoh yang lebih real aja, itu kami juga memiliki klien-klien seperti perbankan yang menggunakan jasa kami, yang mana kalau dari perbankan sendiri kan untuk data itu mereka sangatlah
krusial ya kayak gitu, sangatlah krusial, sangatlah sensitif kayak gitu. Jadi tidak semerta-merta mereka bisa share data tersebut ke kami. Yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah biasanya mereka melakukan satu tambahan layer sebelum mereka mengirimkan data ke kami. Jadi data yang dimiliki sama mereka, yang realnya, itu mereka hash terlebih dahulu. Hash ini misalnya data realnya itu angka 1234566. Ketika di hash, datanya berubah menjadi ABCDEF. Nah, ABCDEF ini yang dikirim ke platform kami. 1234566 ini tidak dikirim. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal yang dari sisi klien juga lakukan, dari sisi kami telah kami juga lakukan. Jadi itu pun dan di sisi platform kami sendiri, kami juga memiliki otoritas yang berbeda-beda untuk masing-masing user. Jadi ada user dengan levelnya hanya analis saja. Ketika dia level analis, dia hanya bisa mereview campaign-campaign yang ada. Dia tidak bisa membuat campaign, dia nggak bisa melakukan ekspor dari si user tersebut, data user tersebut. Tapi ketika levelnya sudah admin, untuk admin bisa melakukan apapun misalnya. Jadi banyak cara yang kami lakukan untuk make sure si data ini aman di tempat kami, dan juga apabila dari klien mau melakukan hal yang saya berikan contoh seperti perbankan tadi, si klien juga bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih. Saya ambil alih lagi. Ada pertanyaan dari Dr. Christian Edi Nugroho. Izin bertanya kepada yang terhormat Prof. Isti Suryandari. Pertama, sebagai masyarakat, bagaimana menyikapi penyalahgunaan data pribadi di berbagai interaksi belanja online dalam konteks data mining dan cyber security? Mungkin agak berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Yang menarik adalah pertanyaan kedua, bagaimana mahasiswa menangkap peluang kerja di bidang data mining dan kesempatan luas di kurikulum Kampus Merdeka? Terima kasih, salam hormat dari Pak Christian. Jadi tentang hubungan terhadap data mining dengan kesempatan mahasiswa di Kampus Merdeka dan peluang kerja mungkin Bu Isti ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya mengenai hubungan antara kesempatan kerja data mining dan Kampus Merdeka. Sebetulnya kesempatan kerja untuk data analis itu sekarang besar sekali. Bisa mungkin tanya ke Pak Egi juga ya. Karena sekarang kan banyak startup mereka pasti butuh data analis. Ya, itu jadi besar sekali. Dan saya percaya ke depannya akan makin besar. Ya. Sebagai contoh tadi saya katakan kalau di Amerika itu defisit karena mereka dipakai di berbagai bidang. Di olahraga itu pakai data analis. Di mana-mana pakai data analis. Mungkin kalau di kita olahraga belum pakai data analis, tapi kalau di Amerika dari tahun 2000 sebelum 2010 itu sudah pakai data analis gitu ya. Jadi itu sebabnya menjadi defisit. Jadi peluang kerjanya besar sekali ya ke depannya. Terkait dengan Kampus Merdeka, sepanjang yang saya tahu dengan konsep Kampus Merdeka, mahasiswa dimungkinkan beberapa kredit diambil dalam bentuk magang. Nah, itu bisa dilakukan dengan magang di perusahaan-perusahaan di mana temanya mengenai data analis misalnya. Jadi misalnya magang di perusahaan Pak Egi, kalau diterima misalnya, nah itu bisa dihitung sebagai SKF. Jadi itu seperti itu mungkin keterkaitannya dengan Kampus Merdeka. Atau Kampus Merdeka itu juga dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah di universitas lain. Nah, kalau memang sudah ada kerjasama dengan universitas lain yang memang mereka mengajarkan mengenai data analytics, ya bisa diambil gitu. Karena Kampus Merdeka itu kan prinsipnya memerdekakan mahasiswa untuk mengambil di tempat lain gitu. Kurang lebih itu Pak Ilham mungkin jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bramantio Eko Putro. Ini tidak ditunjukkan untuk siapa, mungkin bisa dijawab oleh siapa, mungkin bisa gantian, mungkin Pak Egi atau Bu Isti yang kira-kira berkenan. Apa kita boleh menggunakan data mining dengan data yang tidak banyak
karena banyak UMKM di Cianjur yang belum sadar pentingnya data sehingga sulit untuk mengumpulkan data tersebut. Ini tidak disebutkan kepada siapa, mungkin bisa bergantian, mungkin Mas Egy bisa dijawab. Saya dulu ya. Ya, Jadi silakan. Jadi saya pribadi untuk di klien-klien yang saya milikin itu juga tidak hanya klien-klien seperti startup yang besar ya, kayak misalnya tadi Sayurbox ataupun kayak Fabilio kayak gitu misalnya. Tapi saya juga memiliki klien-klien yang pada dasarnya mereka juga masih merintis di awal, mereka juga secara jumlah pelanggan itu belum banyak, misal masih puluhan ribu atau mungkin masih 1.000 kayak gitu, itu juga ada. Jadi kami sangat dan di kami sendiri sebelum pandemi ini, tapi pada saat ini kami pause karena melihat situasi yang ada. Itu sebelum pandemi ini kami juga ada namanya growth program. Jadi growth program ini kami memang peruntukan untuk para startup ataupun yang memiliki aplikasi ataupun website platform seperti itu untuk menggunakan teknologi kami dengan biaya yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan startup yang besar seperti itu. Jadi dari mereka sendiri pun tergantung data-data yang dimiliki itu seperti apa. Ada yang hanya melakukan data mining, itu untuk hanya profilnya aja. Bahkan ada yang kayak perbankan, contohnya mereka hanya mengirimkan data ke kami itu berupa nama pertama saja, karena itu untuk personalisasi pesannya aja yang mereka butuhkan, dan mereka tidak ada mengirimkan data-data lainnya yang signifikan kayak gitu. Bahkan data yang seperti apa yang dilakukan oleh si usernya mereka di aplikasinya, mereka tidak lakukan. Itu mereka lakukan sendiri di data processingnya di sisi mereka kayak gitu. Jadi kembali lagi ini data yang didapatkan itu datanya itu secara ke data sanity-nya, kebersihan data seperti apa, dan juga dari sisi datanya ini sendiri yang bisa dilakukan itu program-program seperti apa dari data tersebut. Misalnya apakah ada data secara transaksi historinya kayak gitu, atau misalnya ada data-data mengenai dia tinggal di mana sehingga lebih relevan nantinya untuk teman-teman UMKM misalnya mau ngebuka misalnya restoran atau kafe yang emang di sekitarnya itu emang banyak jumlah customer-nya kayak gitu. Jadi data-data itu bisa macam-macam sehingga tergantung kebutuhannya dan peruntukannya untuk seperti apa. Oke, terima kasih kepada Pak Egy. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya itu dari Pak Sugiri Wijayanto untuk Prof Isti. Prof, dalam quality engineering kan ada tools Pokayoke. Kira-kira apa Pokayoke dalam big data ini? Mungkin bisa dijawab oleh Prof Isti ya. Ya, terima kasih Pak Sugiri ya. Pak Sugiri, Pokayoke itu kan prinsipnya adalah suatu metode supaya kita tidak melakukan mencegah pencegahan. Jadi kalau tadi saya share mengenai fault detection, fraud detection, ini bisa dianggap sebagai suatu Pokayoke. Karena sebelum terjadi itu diingetin dulu supaya tidak terjadi kesalahan itu. Kan Pokayoke kan prinsipnya gitu ya. Jadi dalam quality improvement kita buat suatu sistem yang mencegah kita berbuat salah gitu ya. Logbook itu sendiri sebenarnya Pokayoke dalam bentuk yang sederhana. Nah, jadi fraud detection, fraud detection itu bentuk dari Pokayoke. Salah satu bentuk dari Pokayoke. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Ini untuk Prof Isti sekali lagi ada satu pertanyaan. Untuk website, apakah diperlukan bantuan data analis atau ada metode simpel dalam menganalisis data apabila ada pertimbangan? Ada pertanyaan. Mohon maaf Pak Ilham, ada suara, ada noise saya nggak begitu dengar. Mohon kepada host untuk di cut noise-nya. Aku bacain sekali lagi ya Prof Isti ya.
kepada Prof. Isti, untuk UMKM yang memiliki website, apakah kita sudah memerlukan seorang data analis? Atau ada metode yang simpel dalam menganalisis data apabila ada pertimbangan cost untuk meng-hire data analis tersebut? Oke, terima kasih Pak Ilham. Jadi gini, Bapak dan Ibu ya, saya tidak tahu siapa penanyanya. Kebutuhan itu butuh data analis atau tidak, itu sesuai kebutuhan aja. Kalau memang misalnya Bapak dan Ibu tidak membutuhkan, ya tidak perlu. Karena tolong dibedakan antara data analis. Data analis itu kan bisa dari yang level yang simple sampai yang advance. Visualisasi data itu rasanya tidak perlu data analis yang advance, bisa yang simple aja kan. Nah, itu sebenarnya sudah bagian dari data analis gitu. Jadi kalau hanya untuk visualisasi data, jadi kalau ditanya butuh data analis, ya butuh, tapi yang simple gitu lah. Kalau hanya untuk visualisasi data untuk bikin dashboard gitu, nggak perlu data analis yang advance. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Ilham. Oke. Sudah, mungkin sekian dulu sesi Q&A-nya. Kalau ada sisa pertanyaan, ntar akan diberikan kepada kepada narasumber dan akan kita jawab, akan kita beri jawabannya ntar menyusul belakangan. Nah, sekarang terima kasih kepada Prof. Isti, terima kasih kepada Pak Egy sudah memberikan paparan dan sudah bertanya jawab dengan kita, sudah berdiskusi bareng, sudah mampir meskipun masih secara virtual ke Universitas Pancasila. Mungkin kapan-kapan kalau kita sudah mulai lebih kondusif, kita bisa saling silaturahmi antara UP dengan UI yang sebelahan, atau UP dengan mau engage sebagai kerjasama antara praktisi dengan akademisi, supaya kita semua semakin sinergis. Terima kasih atas diskusi dan ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan tambahan wawasan ilmu yang berguna dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita amalkan, tanda kutip, dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu tersebut tidak menjadi ilmu yang sia-sia. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Ilham. Untuk kepada seluruh peserta, kita telah sampai kepada penghujung acara webinar ini. Terima kasih sudah bersabar dan pindah dari attendance ke panelis. Diingatkan kembali untuk link absensi dan feedback sudah bisa dilihat di room chat pada masing-masing kalian. Sebagai penutup acara akan ada sesi foto bersama, jadi dimohon para narasumber, peserta, dan semuanya dapat mengaktifkan video web kameranya. Jadi di sini kita akan ada sesi foto bersama ya. Dimohon Bu Anggina nanti untuk melakukan screenshot-nya. Darwis Baso belum ada videonya, mau ditampilkan atau tidak, Pak? Oke, saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke halaman kedua. Ada Ibu Umi Marfuah, belum nyala videonya. Lalu Brian, Pak Budi Wibowo, Pak Erizal, Pak Boni. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke halaman terakhir. Mohon di depan videonya semuanya ya. Bu Fani, mau dinyalain nggak videonya, Bu? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali ya terakhir kepada para peserta untuk mengisi dulu link absensi dan feedback-nya sebelum nanti kita akan bisa membagikan sertifikat dan nantinya akan ada presentasi slide dari para pemateri juga.
sebagai penutup, saya sebagai MC mewakili Program Studi Teknik Industri Universitas Pancasila mengucapkan terima kasih kepada para panelis, peserta, dan terutama kepada kedua narasumber kita yang sudah membagi semua ilmunya, sharing, dan pencerahan tentang topik yang lagi sebenarnya nge-hype banget dan kekinian ya. Oke, saya akan tutup acara ini secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebentar. Tolong di link kehadirannya di itu lagi saya hilang ya, ke delete ya. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, Link Pak. kehadirannya. Dengan feedback. Ya. Yang link kehadiran sama feedback jadi satu. Ada di chat. Ya. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Baik ya. Baik, saya tutup acara ini secara resmi dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak semua. Budi, ya. Terima kasih Ibu Ilham, Isti, Pak Egi, ya. ya. Edi. Bu Nurli, Bu Anggina, Mas Banyak Ilham. Isti, Bapak Dekan, Pak Egi, atas kehadirannya. Sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara ini. Izin lift, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Ya, izin. Terima kasih, Prof. Izin lift. Terima kasih. Ya, terima kasih Zenlift ya. Ya. Ya.